Tuhanku, Yesus Kristus penolongku. Padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan
dan beri kemenangan. Yesuslah yang melahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melahkan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua. Dan ya Tuhan, urapilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Ya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang firman-Mu maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus berusaha untuk menjadi dewasa, terus bertumbuh untuk menjadi dewasa. Kita baca dulu di 1 Korintus 13 ayat 11. Nah, ini kata firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, atau sifat kekanak-kanakan. Itu maksudnya. Jadi kita bertumbuh menjadi dewasa, ya. Dan ini bukan mengacu pada kedewasaan secara fisik, secara jasmani, secara umur begitu saja, bukan, tetapi lebih mengacu kepada kedewasaan secara rohaniah, ya. Kita lihat Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita. Dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita bertumbuh untuk menjadi dewasa. Tapi masih ada juga orang yang bertanya-tanya, nah, untuk apa sih itu sebetulnya, untuk apa? Kan sama aja. Yang lebih penting kan diri kita secara fisik. Kita kalau masih kanak-kanak, masih SD, kalau kita dewasa mungkin kita sudah lulus sekolah katanya, ya, lulus perguruan tinggi. Apa untungnya buat saya? Nah, kalau kita mau tahu itu, mari kita pelajari berikutnya. Yang pertama, kalau kita dibilang dewasa, ya, berarti kita itu sudah punya hak waris. Kalau secara rohani berarti punya hak waris dari orang tua kita, yaitu Bapa di sorga. Dan kalau kita sudah punya hak ini, berarti boleh, bisa diminta oleh kita untuk bisa kita peroleh sepanjang kita memenuhi syarat. Oh, tapi bapaknya belum mati, loh. Kita hak waris dari Tuhan, gimana bisa nunggu bapak kita mati gitu loh. Tuhan kan tidak pernah mati hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita dewasa sudah menjadi hak kita, maka disebut hak waris, ya. Apa itu perlu kita pergunakan dengan baik dan benar. Kita lihat saja cerita anak hilang. Waktu dia minta harta menjadi haknya, bapaknya berikan pada dia. Tidak mengucapkan keberatan apapun, ya. Kalau zaman sekarang di Indonesia mungkin di mana saja kata, oh anak kurang ajar, bapaknya masih hidup kok minta harta warisan. Loh, tetapi di Israel sana mungkin berbeda adatnya. Mari kita baca Lukas ayat 15, pasal 15 ayat 12 sampai 13, ya. Lukas pasal 15 ayat 12 sampai 13.
Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Nah, itu bagian hak waris ya. Lalu ayahnya tidak pakai marah, tidak pakai ngomel, tidak pakai mengeluh, tidak pakai mengutuk. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti memang betul, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Mengatakan memang haknya. Nah, ini kalau kita punya hak waris, karena kita dewasa, maka kita bisa minta sama Tuhan. Apa yang Tuhan punya? Banyak sekali, antara lain ya hikmat, antara lain kuasa, antara lain ya banyak lagi yang lain. Itu bisa kita minta sepanjang kita layak untuk mendapatkannya. Dan Tuhan pasti berikan kalau kita memang layak untuk dipandang layak untuk mendapatkannya. Makanya banyak juga orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari mana dia dapat kuasa itu? Bukan bertapa di gunung, tapi karena diberikan oleh Bapaknya di surga. Kenapa? Itu hak warisan, kan dianggap sudah menjadi dewasa ya, kita perlu tahu. Dan bahkan di Israel bapak itu bisa berkata pada anaknya ya, apa yang bapaknya punya kamu juga yang punya itu, katanya ya. Kita baca di Lukas 15 saja ayat 31. Kita perhatikan, apa yang bapaknya punya itu adalah anaknya punya juga, katanya. Kata ayahnya kepadanya, ini pada anaknya sulung ya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dengan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Tidak tunggu sampai aku mati dulu. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Nah, ini adalah menegaskan pada kita. Jadi begitu juga dengan kita dan dia yang di surga. Asal kita selalu bersama dengan dia. Dia berkata ayat ini ya, "Kamu selalu bersama dengan aku," kata Bapak ini. "Maka apa yang segala yang kupunyai adalah kepunyaanmu juga." Apa arti selalu bersama dengan dia? Antara yang kita baca di Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku," ini, "dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ingat ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, bukan hanya menurut keinginan kita, menurut keinginan daging kita. Kalau kita minta begitu, berarti firman Tuhan tidak tinggal dalam kita dan kita tidak tinggal di dalam dia ya. Jadi artinya kalau kita minta apa saja, kalau Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal, firman Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam dia, berarti yang kita minta sesuai kehendaknya. Maka apa saja kamu minta, kamu akan mendapatkannya. Tetapi kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, tidak bersama dia, apa kita minta seringkali berasa hanya keinginan hawa nafsu belaka, dan itu belum tentu akan diberikan oleh Tuhan, bahkan seringkali tidak diberikan oleh Tuhan. Maka kita jangan keliru menafsirkannya ya. Itu yang pertama, punya hak waris. Yang kedua, kalau orang anak dewasa itu lebih mengenal orang tuanya daripada kalau anak masih kecil. Apalagi kalau bayi baru lahir, tidak terlalu mengenal orang tuanya. Tapi kalau anak yang lebih dewasa lebih mengenal, bukan mengenal dengan sehebat sekali, bukan, tapi lebih mengenal daripada anak yang belum dewasa ya. Kalau kita dewasa rohani, kita akan lebih lagi mengenal Tuhan. Jadi salah satu ciri dewasa rohani adalah lebih mengenal Tuhan. Mari kita baca Ibrani 5 ayat ke-13. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab barang siapa masih memegang susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran." Itu adalah bagian dari mengenal Tuhan. Ia tidak memahami, tidak mengenal ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, ini salah satunya ya. Ajaran kebenaran adalah tentang Tuhan ya, yaitu firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Kita baca Yohanes 1 ayat 1, ayat yang sangat sering kita baca. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman Tuhan ya, ajaran tentang kebenaran, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu berarti adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah Allah kita ya. Kita baca di berikutnya, dikatakan di ayat 14, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Siapa itu? Tak lain tak bukan, adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita firman itu adalah Allah, berarti Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah ya. Dan Injil membuktikan itu semua. Dan jangan lupa,
Kenapa saya bilang ajaran kebenaran dari firman Tuhan? Karena Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 ya. Nah itu, jadi kita perlu tahu, makin kita disebut dewasa secara rohani, berarti kita makin mengenal juga ajaran tentang kebenaran, makin mengenal firman Tuhan, makin memahami firman Tuhan. Kalau firman Tuhan hanya lihat apa yang dibaca saja, kayak baca koran gitu, berarti kita belum dewasa. Kita perlu memahami lebih dalam artinya dan maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita sudah menjadi dewasa rohani, kita bisa mendapatkan atau bisa makan makanan keras. Apa itu makanan keras? Itulah ajaran, itulah khotbah yang mungkin keras terdengar di telinga, keras rasa dalam diri kita, tapi tujuannya untuk menyehatkan kita secara rohani, tujuan untuk membina kita, tujuan untuk membentuk kita biar lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Ya, kita baca juga Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dasar-dasarnya ya. Dan kamu masih memerlukan susu, makanan lunak, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran, tidak terlalu memahami firman Tuhan. Sebab ia adalah anak kecil secara rohani terutama ya. Tetapi makanan keras, ajarannya keras, adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini jelas sekali ya. Jadi sudah mulai bisa makan makanan keras. Dan kalau dapat makan keras, tidak malah tersinggung. Karena cukup banyak orang yang masih begitu ajaran keras datang, wah tersinggung, marah saya, wah tersinggung saya, awas nanti ya, kalau keluar nanti pendetanya saya pentung dengan pentungan ini katanya. Ya ini berarti masih anak kecil, masuk marah-marah lalu kemudian kalau seperti itu nggak suka, buat apa ke gereja ini, khotbahnya keras-keras saja, saya mau cari khotbah yang membuai, yang sambil mimpi bisa terima berkat. Hei, nggak ada itu ya. Kalau ada itu hanya namanya PHP, pemberi harapan palsu ya, dan lain-lain. Dengan khotbah-khotbah dan ajaran dibanding ajaran yang keras, lebih suka yang membuai begitu, yang buat kita terlena dalam mimpi ya. Nanti tiba-tiba bangun, kenapa bangun? Oh sudah selesai ibadahnya. Nah itu loh, terbuai dalam mimpi karena khotbahnya enak didengar, enak dirasakan, kemudian tapi tidak membawa pada keselamatan atau kesempurnaan. Nah tidak lagi lah kalau kita mengejar-ngejar, mencari-cari, mendambakan ya, memuja-muja dan sebagainya akan ajaran yang berupa PHP semata, ajaran yang enak-enak didengar karena berupa sepertinya motivator, bukan pengkhotbah tapi motivator, menjanjikan enak-enak terus ya, antara lain seperti teologi kemakmuran, pasti diberkati berlimpah-limpah. Waduh, teologi sukses pasti berhasil, pasti dapat, pasti menang, pasti serba pasti semua ya. Teologi sukses dan lain sebagainya. Nah itu bukan lagi yang kita tambahkan, tapi kita bisa terima juga makanan keras asal itu membangun buat diri kita secara rohani. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, kalau kita sudah dewasa, berarti kita sudah mulai usaha berupaya untuk bisa memenuhi syarat untuk menjadi calon mempelai. Karena mempelai itu harus dewasa, nggak ada mempelai umur 4 tahun, mempelai umur 3 tahun, nggak ada itu. Harus sudah dewasa. Dan kalau sudah dewasa rohani, baru kita bukan baru, berarti kita bisa mempersiapkan diri kita untuk memenuhi syarat untuk bisa menjadi calon mempelai. Karena bukankah idaman orang percaya untuk bisa menjadi mempelai Kristus? Nah itu kalau itu idaman, kita usaha memenuhi syaratnya. Tapi ingat, harus jadi dewasa rohani dulu. Kalau masih kanak-kanak dipandang Tuhan kadang-kadang, ya enggak mungkin jadi calon mempelai lah. Kalau kita teriak-teriak, saya mempelai Tuhan, saya mempelai Tuhan, saya mempelai paling hebat. Di dunia aja bisa teriak-teriak begitu, tapi di mata Tuhan diketahui oleh para malaikat ini ya. Karena untuk sekali lagi, untuk jadi mempelai atau calon mempelai, ada persyaratan yang harus dipenuhi, dilakukan terlebih dulu. Lihat aja cerita Esther, bagaimana orang-orang wanita-wanita di sana yang ingin jadi calon mempelai. Nah kita lihat Esther 2 ayat 2. Esther 2 ayat 2 sampai 4. Maka sembah
para biduan raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak dara yang elok rupanya. Hendak raja menempatkan kuasa-kuasa di daerah kerajaannya, lalu mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, ya, sida-sida raja, penjaga para perempuan itu. Dan hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Nah, dan gadis yang terbaik pada raja harus dipersiapkan dengan baik. Baiklah dia menjadi ratu ganti wasti, dan hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian. Dipersiapkan dulu, dipakaikan wangi-wangian. 12 mengatakan, tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangi perempuan untuk mempersiapkan mereka. Jadi nggak gampang. Jadi calon mempelai aja ya, yang dipanggil raja itu jadi calon mempelai yang terbaik menurut pandang raja itu akan dipilih menjadi mempelai raja atau permaisuri. Itu perlu disiapkan bahkan 12 bulan waktunya. Sebelumnya sudah dikasih wangi-wangian ya, kita perlu tahu. Jadi nggak gampang. Sekali lagi, calon mempelai secara rohani, nah, kemudian jadi mempelai Kristus haruslah juga berhiaskan dengan baik. Bukan cuma bersiap saja, tapi berhiaskan, menghias diri dengan baik. Apa perhiasannya? Apa beli toko emas, toko berlian? Bukan. Kalau kita mempelai secara rohani, maka kita lihat Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi berhias diri dengan kekudusan, menghias diri dengan kekudusan. Ya, kita lihat lagi pasal 96 ayat ke-9. Mazmur pasal 96 ayat ke-9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus berhiaskan kekudusan. Bukan berhiaskan make upnya ya, bukan dia itu kan secara daging, tapi ini secara batin kita berhias kekudusan. Dan gemetarlah di dalam Tuhan, hai segenap bumi. Itu kata firman Tuhan. Sekali lagi, haruslah kita berusaha untuk siap sedia dan juga berhiaskan kekudusan. Terakhir kita baca di Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Ini bicara pengantin ya. Ayat 7 dulu kita bacalah. Mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Ini ayat 7 mengatakan, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, lenan halus itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus, yaitu mengarah kepada kekudusan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita siap untuk menjadi dewasa secara rohani, dan setelah itu kita menyiapkan diri kita untuk memenuhi syarat untuk bisa menjadi calon mempelai. Belum jadi mempelai loh ya, calon dulu. Untuk itu pun harus ada syaratnya yang dilakukan, yaitu bersiap dia dan mulai berhiaskan diri dengan kekudusan. Jangan ujuk-ujuk jadi langsung jadi mempelai. Ya gimana? Jadi calon mempelai dulu. Dan untuk jadi calon aja ada persyaratannya itu. Harus kita pahami dengan baik. Dan kalau kita sudah dewasa atau rohani, itu saatnya kita untuk menyiapkan diri kita ya. Kalau kita masih anak-anak kecil secara rohani, ya bukan waktunya. Yang lucu kalau ada anak kecil baru bertobat, saya adalah mempelai Kristus, saya adalah mempelai Kristus. Nah itu terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh gitu. Jadi berhayal di siang hari bolong gitu ya. Jadi kita perlu belajar dengan baik dan kita persiapkan diri kita, dan kita syukuri kalau kita sudah bisa menjadi dewasa secara rohani. Dan tunjukkanlah kepada Tuhan, tunjukkanlah kepada masyarakat bahwa kita memang dewasa secara rohani, didewaskan oleh Tuhan, dan karena juga kita berusaha untuk menjadi dewasa secara rohani. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga.
dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan urapan yang penuh Roh Kudus yang bantu kita dengan sungguh-sungguh untuk kita bisa bersiap sedia dan berhiaskan untuk mempersiapkan diri supaya bisa memenuhi syarat sebagai calon mempelai. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan Tuhan berkata ini, saya mengatakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Waktuku susah dan menderita, Yesus yang ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkaulah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia.
berkat